Halo guys, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Halo guys, set baru nih. Yoi, pindah posisi ya guys ya. Dari yang tadinya 3-4-3 jadi 4-4-2 ya guys. By the way, tahun udah pengen selesai. Terus kembali juga sepak bola di tahun ini juga udah pengen habis putaran pertamanya ya kan. Kita harus bahas juga nih liga-liga yang gak cuma ada di ini doang lah, seputaran tetangga-tetangga kita lah. Kita bahas Liga Eropa ya. Kebetulan kan top Liga Eropa nih lagi seru-seru banget nih. Banyak kejutannya lah. Gak cuma ada di Liga Inggris, Liga Belanda, Liga apa, pokoknya semua liga di Eropa nih lagi ngejutin banget. Liga Jarot juga ya. Liga Jarot, Liga apapun itulah. Liga Jarot. Gue juga nggak tahu sih itu Liga Jarot apa sih. Liga Jarot, Liga Bedeng. Itu Liga Bedeng apa? Pokoknya tuh banyak banget orang. Liga Anta Berantah lah ya. Liga Jarot, bilang itu Liga Jarot. Liga Naga Hitam. Iya. Nih ya kan, putaran pertama top 3 Eropa nih, Inggris, Spanyol, Itali udah mau selesai ya kan. Masing-masing mereka nih udah main 19 game berarti ya kan, 19 weeks nih. Terus kita kalau ngomongin Inggris dulu aja deh. Ini kan kayak seperti Chelsea yang udah pengen bangkit dari keterpurukannya. Asik. Lalu Liverpool yang ingin menyamai gelar Manchester United nih dengan bertenggernya di posisi pertama. Lalu ada Arsenal yang masih berharap gitu-gitu aja. Ya, iya. Dengan merosotnya Manchester City, lalu dengan ya lu semua pada tahu lah United yang makin Sam United. Amburadul. United makin ngaco, atapnya aja bocor ya guys ya. Gitu guys ya. Nih komentar lo ini nih ya buat putaran pertama Liga Inggris nih gimana nih? Jujur gue kalau Liga Inggris yang pertama gak nyangka pasti Chelsea peringkat 2 ya. Enggak ada yang peringkat 3 besar itu gue tuh gak nyangka tuh. Benar-benar karena di ekspektasi gue tuh Chelsea tuh kayak bakal struggling tuh, bahkan gue ketika musim peringkat 7 kalau nggak 6 nih. Ngeliat Enzo Maresca kan pas udah datang di peringkat 2 jauh dari ekspektasi. Tapi yang lebih jauh dari ekspektasi gue, City berapa ya? 10 match 10 pertandingan. Iya, 8 kekalahan. Sekarang peringkat 7 ya? Peringkat 7. 6. Dan 6 apa 7 ya? Ya biarpun itu maksudnya kayak bukan City si Pep Guardiola sehebat-hebatnya Pep Guardiola gitu ternyata Kena bisa jatuh batu juga ya. Bisa melukai diri. Iya. Depresi. Tapi di antara semua itu ya dari omongan lo yang gue nggak kaget di posisi Manchester United. Gue nggak nyangka dia di posisi belasan, tapi gue nyangka dia di peringkat 10 sampai 9. Di belasan gue nggak nyangka. Itu Karena itu akan terulang setiap tahun. tapi di belasan gue nggak nyangka di kalau kan di 10, 9 itu gue habitatnya. Di awal musim gue ngerasa di Etihad bakal struggling karena kan di musim lalu pun sebenarnya dia pengen dipecat kan, tapi kan gara-gara menang FA aja kan dipertahanin. Gue yang itu sih, tapi tim kuda hitamnya Nottingham Forest ya. Ya. Bournemouth Gua tuh Nottingham apa Bournemouth. Ini lu ngomong dia kuda hitam apa karena dia baru ngelawan MU 03 atau gimana? Enggak banyak yang kalah. Oh iya benar. Arsenal Banyak kalah. Chelsea seri City Chelsea seri itu sama dia. Kemarin fans MU sempat ngecengin Arsenal kalah Bournemouth. Kalah kan lu 03 di kandang, ngerasain tuh. Terbantai-bantai. Fun fact-nya 2 tahun beruntun loh. Dia kalau 03 di Old Trafford. Oh iya dong, musim lalu. Sejarah bagus dong. Sejarah bagus dong. Bournemouth. Iya benar. Kan lu lagi mau United buat Bournemouth. Iya. Karena aduh ampun City parah banget. Gue udah enggak menarik sih menurut gue. Kenapa sih? City kacau Semenjak di humble ya. Iya, semenjak di humble. Kalau Arsenal ya di humble. Iya, di humble. lawan Arsenal. Gue sih ngerasa kalau misalkan City sih gara-gara Semenjak Siki Iya, Bagestek keluar sih. Siki cabut. Berasa banget sih. Dan dia juga kesannya terlalu ngejual aset-aset terlalu cepet sih, kayak Cole Palmer, Iya. Liam Delap, Ya. terus Jadon Sancho juga kan salah satunya kan dilepas kan. Julian. Julian Alva gini. Itu dia. Gua masih ya mungkin Pep Guardiola dengan overthinking. Kayaknya kita kalau jual Alvarez, Erling Haaland doang bisa dia bertahan di survive dan ternyata Julian Alvarez itu salah satu kepingan karena kan kelebihan Alvarez ini kan dia bisa main di semua posisi Iya. kan. Pressure. Iya, main dua striker di belakang Haaland bisa dan Iya. dia juga termasuk orang yang legowo buat passing bola gitu. Lebih mobile. Lebih mudah dan juga kelebihan Julian Alvarez ini kan lu main dari substitution sama main dari starting Sama. Bisa bikin cetak gol juga, bener-bener. Oh iya. Ada perubahannya ya.
gue mau satu doang sih tadi berhubung udah nyangkut Arsenal ya, gue mau ngasih surat terbuka nih buat Mikel Arteta ya. Nih, tolong nih kalau misalkan Arteta nih nyampe ke Inggris nih videonya nih, please, lu jual Kiwior, ngapain lu melihara Kiwior? Kalau gue mendingan melihara Jesus kalau gue. Serius lebih jago Jesus dibandingkan Kiwior. Ngapain ini lagi Januari kan nih? Iya. Ini kan lagi gue cabut ntar lagi soalnya mau tahun baru gue. Mungkin nanti di 2027 Kiwior jago kali ya. Iya. Ya mungkin, ya masih mungkin. Kan gue nyarinya udah pasti aja dong. Karena gue kalau misalkan Jesus kan udah sering keserang nih, jago dong bertahan nih. Dia juga bagus kok, maksud gue untuk duel sama segala macam lebih bagus dibandingkan Kiwior. Mendingan Jesus saya lah, Arsenal Jesus lah. Arsenal. Ditambah Saka lagi cedera ya. Oh iya. Kemarin udah Gard ya. Bad news. Oh, Degat. Jadi Gue kalau misalkan Inggris, pemainnya. gue kaget si Alonso secepat itu sih buat adaptasi di Inggris. Tapi kalau untuk Saka, gue nggak ini sih, nggak worry. Soalnya ada Ethan Nwaneri kan. Nwaneri alumni Manahan tuh bro, kemarin Piala Dunia U17 main di Manahan tuh bro. Kalau Aman. Liverpool, gue nggak nyangkainnya lebih ke Alistair, Gakpo sama Gravenberch ya, tajam jalan nih. banget Jalan banget. mainnya. Lo sebagai orang Belanda tuh lo. Tapi ya, kalau Sobo tergantung mood sih. Iya kan Iya. ini ketiga ini. Iya, lagi on banget, Gakpo, lagi on banget, Gakpo, lagi on banget. Gravenberch. Gravenberch sih, gue kaget sih. Alistair juga nyari Iya. ruangnya pas mulu. Ya kalau salah ya udahlah. Salah kan Ah, ya ya udah udahlah. salah. Tapi kalau salah gue suka di musim ini beda dengan Jurgen Klopp, dia tuh bisa jadi pelayan juga ya. Dia Ya. bisa kasih- Dia cukur soalnya kan gara-gara Hah? cukur. Iya gara-gara cukur tapi ya. Dia mau ngelewatin ini catatan asisnya Kevin De Bruyne loh. Kayak oh iya kayaknya. Udah Punya ambisi juga salah ya? Dia all time goal score Liverpool ya? Enggak, masih ada Ian siapa? Rush. Ian Rush. Masih Ian Rush. Dia nomor 4 tapi sekarang. Oh. Gue suka jadi masalah tuh Trivela sekarang dari jadi cewek. Oh, dia udah bisa ya Trivela sekarang. Tajaib tuh emang masalah tuh. Nggak, Dia Lamine Yamal juga Nggak nih. pada punya. Saya sih nggak kaget. Sumpah, nih ngomongin Lamine Yamal. Barcelona udah sempet ngebut di awal musim. Benar. Terus makin kesini nih makin kendur. Apakah kehabisan bensin nih? Mau kasih Dito dulu tuh. Enggak, kalau kalau- emang kehabisan Ayo, bensin nih, cules. penyebabnya apa sih? Kalau penyebabnya gara-gara Hansi Flick lagi di suspend doang itu. Jadi taktiknya tidak berjalan dengan baik sama Lamine Yamal beberapa kali absen nih. Nah, itu jeleknya Barcelona menurut gua selalu ada bergantungan pada pemain. Itu sih menurut Jadi gua. punya ketergantungan khusus ya. Iya. Beda banget Lamine Yamal nggak main sama main tuh beda banget sih menurut gua dari cara nyari ruang dan lain-lainnya buntu banget kalau nggak ada Lamine Yamal. Tapi kalau ada Lamine Yamal ya itu unexpected asisnya itu sih yang menurut gua jadi Yang tidak terduga-duga tuh. bikin huru hara di back. Tapi musuh. jagoan Pau Kubarsi apa Asensio menurut lo? Asensio siapa nih? Asensio yang back Madrid. Orang Asensio. Tahu deh. Asensio. Jagoan Kubarsi apa ya? Asli gue mama. Makanya. Oh ya Asensio yang Asensio itu ya. Kuku Barsi Kubarsi. lah 17 tahun. Paula. Dan gue ngerasa kalau misalkan Barcelona sih, ini kan musim pertama si Flick ya, mungkin miss eksekusi sih, misalnya kayak Iya. beberapa kali backman itu kan tinggi banget ya. Offside trap. Ya offside-nya tinggi banget kan. Misalnya kalau Sangat kalau Madrid defensif. itu kan box banget tuh. Ya. Tapi kadang lawan tim-tim yang kecil itu Madrid suka Barcelona suka kecolongan. Iya, lawan tim Tipis-tipis kecil. aja sebelum eksekusi. Karena kan kalau misalkan miss offset trap-nya itu gagal kan tapi kipernya Nina Kipena ya. Iya. Lagi nggak Ter Stegen nih. Jadi gua saya sih tapi main sih. Nah, Ter Stegen cedera, tapi menurut gua semenjak Inaki-nya dimainin nih, gua ngeliat sebenarnya dia bagus, tapi emang kadang suka miss aja gitu. Enggak, karena kekhawatiran gue gini toh, kan ketika lo udah gagal nih, offset trap-nya kan langsung ketemu kiper nih. Nah kan kalau misalnya Ter Stegen yang gue suka one on one-nya bagus banget ya. Nah, ini Inaki-nya tuh lebih ke one on one-nya itu suka miss. Tapi kalau masalah save Refleks ya, dan lain refleks. refleksnya gua akuin mirip-mirip Ter Stegen. Mirip Tuh. Neto lah ya kalau yang Kipena ya. Ya, tapi Neto. daripada mainin Sesni, mendingan gue Inaki. Tapi sebentar, Sesti kan di Barcelona sekarang kan. Masih ngerokok nggak? Masih dong. Di kayak Sari nggak ada dibuatin ruangan ngerokok khusus Kayak di Chelsea, kayak Iya. Dia kemarin pas abis El Clasico tuh Udut. selebrasi, dia ngerokok. Waduh. Dia enak aja dia. Cari Itu tahu. penyakit di Arsenal Sebat tuh. aja dia sebat. Nyebat Masih aja penyakit di dia. Arsenal tuh. Itu tapi kalau misalkan di Barcelona yang gue suka dari Barcelona tuh anak-anak mudanya nggak habis sih. Tuh kayak Iya. kemarin yang dia pun kalah sama Atletico Madrid, tapi Pedri jago banget itu kemarin. Ya, Pedri Gavi gendong. lagi- Gavi menurut gue lagi ngotot banget sih. Back to perform ya. Dan Hansi Flick tuh kan tipenya orang yang lo kalau kalah lo ada hukumannya gitu loh. Jadi rata-rata di Barcelona kalau udah kalah pasti langsung pengennya nge-push karena pasti digempur. Abis itu Oh, di sama sisi Hansi Flick. latihannya tuh pasti. Iya ngomongin digembleng latihannya habis. Hansi Iya, Flick. baru. Gua ngeliat tuh
perbandingannya sama Xavi kan bisa ketawa-tawa ya kayaknya ini kalau misalkan Serius Hansi Flick serius banget Lo kayak kayaknya. Tiduran semua, capek semua. Iya. Dan yang kelihatan beda banget di Hansi Flick lu belum berasa nih postur badannya pemain Barcelona mulai berisi. Itu Oh, satu, iya. kedua Berisi sih. stamina, ketiga pressure-nya. Ngepres pemainnya tuh menurut gua sekarang lebih lebih kuat lebih kuat banget. Dan gue Mainin ketika sprint dan ngeliat Barcelona dan gue bisa bensin sih mungkin merosot kali ya lebih Iya, ya, lagi merosot karena emang bisa eksekusi sih gue di ngeliat Cendum karena ya itu bilang serangan ada kalau ngomong serangan ada nih eksekusi kadang yang gol gitu. Kayak kemarin lawan Doski itu kan lawan Atletico Madrid ada itu miss depan gawang nggak kena bolanya berapa kali emang mesti jago terus kalau gue khawatir itu doang sih karena miss di lini belakangnya Iya. Barcelona. Highline Karena defensive highlight ngeri. Iya benar. Kalau Madrid nih kita ngomong Iya udah benar. ada trio Benar. tapi belum ada nama trionya. Nggak ada. Nanti kayaknya dibuat aja deh. Dibuat Vinicius aja. pemain. Dia kan demen aja tuh ya, kayaknya buat trio-trio baru tuh. Vinicius pemain terbaik di dunia versi FIFA. Ya. Aduh. Tapi untuk Ballon d'Or kan. Tapi benar, memang karena liga dia juga lagi seru sih. La Liga ini lagi seru. Iya, lagi darah. Real Madrid, Atletico Madrid, Sama Barcelona. nih. Sama gue yang unexpected juga tuh Valencia sih. Juru kunci loh. Iya, juru Oh, kunci. mereka kebanjiran. Sama Sevilla juga di bawah. Maksud gue bukan ngaruh. Kebanjiran. Bukan ngaruh mungkin Bukan. lebih kayak main speedboat aja. Kegenang. Ngaruh iya. Iya sih jadi nggak bisa latihan karena Iya. setelah. Jadi lebih baik polo air aja kita Iya, sekarang. Iya. Ya wajar sih juru kunci. Gimana lumpur? Ini kan di La Liga ini kan poinnya lagi Lagi padat rela untuk padat deh. padat banget nih poinnya lagi seru banget sih untuk semua pertandingannya. Kira-kira yang bakal konsisten sampai akhir musim siapa nih? Jujur gue ini kalau ngomongin konsisten pasti di antara tiga tadi pasti konsisten. Tapi gue kalau ngomongin Madrid, gue nggak tahu kenapa kalau Madrid itu biasanya kalau Ancelotti kan mainkan direct, counter attack cepat ya. Tapi terkadang tuh Madrid masih kalau tadi Barcelona ketergantungan sama beberapa pemain, kalau misalnya Madrid itu ketergantungan sama individu per pemain. Iya. Oh iya ya. Beberapa kali serangan Madrid tuh tercipta karena isolationnya Vinicius, kecepatannya Mbappe, Rodri. Voucher. Iya kayak gitu bukan ya kita bisa debatable ya, bukan dari kreativitas dari pemain-pemainnya Real Madrid. Ya, dalam tanda kutip sekarang kan cuma perlu Luka Modric doang ya yang visinya bisa. jalan nih. Tchouaméni, Camavinga itu menurut gue pengambil bola dan Jude Bellingham menurut gue di musim ini Ya. mundur banget lah. Setelan performa- pabrik ya? dibanding musim lalu. Dibanding musim lalu tuh menurut gue Jude Bellingham musim ini mundur banget. Kalau lo ngomongin gol, assist, tapi kan lihat juga gol sama assist kayak gimana. Iya. Kan? Terus kalau misalkan si Real Madrid juga balik lagi permasalahan masih di wingbacknya dia kan tuh Vasquez tiba jadi wingback karena kan Cavani cedera kan. Karena ada Frank Guller. Itu dia tuh Frank Guller. Terus juga si Ferland Mendy nggak perform ya masih segitu Ya, gitu aja. Ferland Mendy sama Benjamin Mendy gue tebak senasib sih nggak Iya. lama lagi. Mendingan Benjamin Mendy sih kayaknya. Enggak, gue bingung loh. Setelah Madrid masih ngontrak Vasquez. Maksud gue, dia pemain bola ya? El Maksud gue- Capitano. maksud gue- Maaf ya sorry Vasquez. banget nih, Vasquez Madrid menurut gue Vasquez bisa ada di Madrid karena dia emang kebetulan home ground. Gua rasa kalau misalkan Vasquez ada di Newcastle juga kayak dipertimbangkan buat starting Iya. juga bingung Sulit. sih. Berarti lebih Standaran- cocok. Kayak standaran Vasquez. Madrid beli Trippier aja ya kayaknya ya. Iya. Dia katanya ngincer TAA sih tuh. Tapi Trippier sukses loh di Spanyol langsung juara La Liga. Oh iya di ATM di juara Langsung ya. juara Liga, sukses loh Trippier. Nah, gua sih kalau gua jujur ya, gua ngerasa yang lebih serem di musim ini tuh di Spanyol tuh ATM. Gua ngeliat ATM tuh kayak bangkit, tapi dengan Kompak. dengan style berbeda. Emang berarti di Dia juara tuh. hampir di setiap gol kayaknya Dia datang. tadi 21 kalau nggak salah. Dan uniknya ATM, dia di musim ini udah 13 gol di injury Di time. injury time ini Iya, nih. itu tuh Yang seru tuh. uniknya nih, ini benar-benar nunjukin wah gua harus fighting. kembali nih. Sama- Oh, Leverkusen kayak musim lalu ya modelannya ya? Gue kagetnya juga kemarin pas lawan Barcelona beberapa time terakhir kan gue sempat ngeliat-ngeliat doang ya. Giuliano Simeone mainnya ternyata bagus loh Iya, walaupun anak Bukan antip ya berarti ya? Bukan. titipan beneran bagus Ya, ternyata dan mainnya. juga biarpun bapaknya gelandang bertahan tapi dia gelandang sayap kanan. Iya. Iya. Nah, tapi kalau yang ATM kenapa gue bilang bangkit lagi? Gue ngeliat ATM seperti di eranya yang juara di Kemi itu tahun berapa tuh yang Diego Costa 2013. Iya, gue ngeliat kayak gitu tapi dengan style berbeda. ATM sekarang gak cuma bertahan solid tapi dia menyerangnya kompak banget. Berarti kayak Ya. ATM 2 Yang- tahun lalu ya. Yang Luis Suarez. Ya, Suarez tapi juga. kalau sekarang tuh enaknya si Simeone dia punya banyak pilihan di depan. Ih, Seperti gila, ada 13-14. Sorloth, Alvarez. 13-14 zamannya Cosby kan ya?
Pokoknya pertandingan akhirnya Mas ada Bimo yang udah tahu. lawan Barcelona tuh 0-0 inget banget gue. Gue menang di Camp Nou kan. 0-0. Iya menang. Karena memang cuma ngincer seri doang, yang juara. juara. Nah, kalau yang sekarang pilihannya si Simeone itu enak ketika lo nggak works Griezmann, Alvarez masukin Saul Niguez kemana tuh. Ketika Griezmann-nya lagi nggak works masukin John Alvarez. Gitu-gitu tuh dicoba-coba tuh. Iya. Tiganya tuh yang tengahnya kenapa gue bilang di ada Barrios. Pemain Franco Barrios terus Marcos juga Llorente, Marcos kanan Llorente. itu, ngeri tuh. Lo bayangin Gila. inverted itu Mbak Simeone begini kan Don Carlo Ancelotti lo bayangin. Ini Simeone kemarin bertahan. Coba nih mau nih buat main gimana sih taktik sepak bola modern. Dia coba tuh Marcos Llorente dengan inverted tapi back kiri yang lebar. Udah mulai rumit sekarang sih. Itulah kenapa kemarin Barcelona kena comeback di terakhir-terakhir Iya, karena gara-gara itu. tengahnya dikompekin. Dia Bombardir banget tengahnya. di tengahnya tuh pertarungan udah Conor Gallagher, sekarang ada Barrios, terus juga ada Marcos Llorente juga yang makin solid. Menurutku itu juga salah satu senjata utamanya Iya. si Simeone sih. Ibarat kata gue ngeliat kayak anjir nih kayak model-model Saul Niguez, Koke, Gabi, Miranda. Miranda kayak gitu pertarung semua nih. Kanannya Semangat Juan Fran iya, tuh. semangat banget dan gue rasa Simeone lagi masturbasi lagi pasti gila, ngeliat gila. iya. Wah anjir gue bisa main yang kayak 2013 yang bertahannya solid, menyerangnya rame-rame, nah kayak gitu tuh. Dia itu ngeri. Persis banget dan Tapi sebentar, Ki, sebelum lanjut, gue mau ke belakang lu. iya silakan Ngomong, Bos. ngomong. Jangan lupa copot mic-nya lo kalau lagi ngicing kedengeran. Oh iya benar juga. Itu apa si Jan Oblak lagi-lagi konsistennya. Itu Gokil emang Oblak. Umur hanya langka loh. umur aja lah. Oblak. Dan lawan Barcelona save-nya dia banyak banget Ya ya. gimana nih Ki, emang jam terbang ya nggak Iya, nggak bisa bohong nggak kalau bisa dia mah. bohong kalau Oblak. Tapi ngomong-ngomong soal tadi lo bilang sempit apa? Sengit banget Nah. nih. Ada yang lebih sengit lagi. Serie A. Serie A. Iya, Serie A, memang Serie lebih A. lebih sengit banget. Atalanta, Atalanta Inter, nggak secara ngejutin 1 loh. sampai 6 Napoli, deh kayaknya. Napoli, 1 sampai 6 satu deh Napoli. kayaknya. Enggak. Napoli 2 terus sampai apa 6. lagi? Rapet 2 sampai sih. 6 yang rapet setahu gue deh. Gue tuh yang mengejutin gue sih Atlantanya sih. Maksudnya Atlanta sekarang tiba-tiba bertengger di atas loh. 2 sampai 6 setahu gue tuh yang cuman beda 1-2 poin tuh. Asli secara mengejutkan banget Atlanta ada di Oh atas. iya Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina, Juventus. Tapi mengejutkan Iya. nggak menurut lo? Iya. Gua kalau misalkan ngomongin mengejutkan maksud gua Atalanta di puncak klasemen. Iya. Gue kaget, tapi kalau Atalanta masuk 3 besar 4 besar gue kaget Iya, karena kaget. kalau penampilan dia di Europa League kemarin kan habis juara tuh ngalahin unbeaten-nya Leverkusen kan ada Lukman. Jangan lupa salah tahu tuh ada Lukman pemain terbaik. Lukman. Afrika Lukman. baru dikasih ya. Doi hat-trick ya final Iya. Europa League ya. Pemain pertama yang hat-trick di final. Gokil Europa League. Lukman. Ada Lukman. The best, tapi emang mainnya oke banget loh. Bagus, Gue ngeliat Lukman. gila itu pemain. Ya emang kalah ya karena Atalanta kalah Madrid menurut gue kalah kualitas aja. Iya. Secara taktikal tuh ngelawan banget. Terus gue kaget di Atalanta itu Gasperini akhirnya nemuin apa ya? Nemuin pemain-pemainnya Formula ya. formulanya apa sih siapa? The Catalias ya. The Catalias dari Catalias. Milan tuh. Tuh gue ya menurutku tuh Milan pas Catalias dapat Tijani win-win solution lah. Dua-duanya sama-sama menguntungkan sih. Iya. Terus ada Lukman yang lagi bagus-bagus. Ngeri. Kemarin baru menangin ya, dia melalui Lukman Award. Iya, pemain terbaik kalau nggak Afrika. salah ya. Pemain Afrika Ya maaf ya, saya dari orang. Tapi nggak apa-apa. pemain Afrika terbaik, terus juga Napoli dipegang Conte sih emang kalau melatih. Ngeri ya Conte. Ngeri. Gue Ngeri musim pertama, tapi nggak tahu musim kedua ya, gue nggak janji nih. lo bayangin, dia tapi emang harus ada Lukaku ya. Iya. Dia emang harus ada Lukaku. Dia kayaknya ketergantungan sama Lukaku ya. Tapi yang mengejutkan sebenarnya Chemistry. Fiorentina sih. Ya, Fiorentina kan David De Gea-nya. David Iya, David De De Gea. Gea-nya menurut gua ngerasa kayak dia ngebangkitin satu tim, tapi masa iya sih satu orang David De Gea yang bangkitin satu tim? Gue satu tim sih sebenarnya yang benar-benar gue shock, maksudnya bukan shock sih, maksudnya kayak yang gila nih Unexpected. tim ngedrop banget. Monza itu Iya sih. 1-2 musim terakhir itu dia 10 besar loh. Sekarang ada Degradasi. juru kunci. Juru kunci. Sekarang- Lu bayangin Nesta baru dipecat kan berarti Alessandro Nesta ya. Udah nggak satu belum? Latihan di Nesta. Nggak satu belum. Ini Udah gua lah. pas gue ngeliat, wah gila Monza bener-bener ditenggal sama Roberto Palladino, ada saya pelatih sebelumnya. Itu bener-bener ngedrop banget. Dan gue ngeliat kayak ini emang tim yang cuman one season wonder sih kayaknya emang. Sorry, gue pengen nyala dikit. Monza tuh yang di ini sama itu Cagliari yang dipromosin sama Ranieri. Oh Cagliari.
Itu juga Dia kan awalnya pensiun kan ngomongnya dari Cagliari kan. pensiun. Tapi Roma dia. Ya gitu, itu juga kampret ya emang Roma ya. Nanti Iya. kalau ada pensiun disuruh ngelatih, aduh Roma lagi. Tapi fun fact-nya satu sih sebenarnya sama Ranieri sama Roma itu emang punya ikatan batin ketika mereka hampir juara 2007-2008 kalau nggak salah, ini koreksi aja ya. Itu kalau nggak salah Roma berjuara, tapi di match terakhir itu Lazio harus lawan Inter ya. lawan Inter ya? Iya lawan Inter tuh akhirnya kan ngalah. Akhirnya Inter yang juara ya? Kalau nggak salah ya, juara. Inter yang juara. Dan itu posisi Lazio kalau nggak salah di peringkat belasan dan hampir degradasi, tapi supporter nggak apa-apa kita degradasi. Nggak apa-apa. Roma juga juara. Nanti Roma nggak juara. Iya, rival. Gue juga kalau misalkan Serie A gue kaget bener gue nih Juventus, gue kira Juventus bakal serem banget, bakal puncak, karena kan pengen Thiago Motta ya. Gue ngerasa di Juventus ini emang permasalahan, mungkin Thiago Motta pas masuk Juventus kaget, lu liatin deh. Orang yang cabut dari Juventus di eranya Allegri itu pasti punya masa sama kebugaran. Oh iya, Chiesa, Arthur Melo. Miralem Pjanic pas masuk Barcelona masalah kebugaran semua. Gue nggak tahu dulu ada Dia apa apa ini? Gimana ya? Dia racun kayaknya nih dia. Lo bayangin Oh, De Ligt, tambahan De Ligt Iya, di Munchen ada ada juga latihan terpisah. Iya pasti terpisah kan? Sempat latihan terpisah. Kebugarannya tuh nih, dan sekarang liatin Thiago Motta megang Juventus, siapa sih pilarnya? Konsek. Wow, siapa namanya? Konsek. Terus yang pemain Turki itu Kenan Yildiz. Bukan anak-anak lama Allegri, jadi anak-anak baru. Tapi kayak menurut tahun ini ya, Juventus di bawah 25 tahun atau kan di bawah Iya, muda-muda. Muda-muda semua. Generasi, Biaso, makanya Ikan Biaso. iya Juventus. Cambiaso ada Iya, Cambiaso. Cambiaso. Gue Good Mainers. Atau gue tahu Kopenhagen. Yildiz sih. Tun Kopenhagen. Yildiz. Mukanya mirip ada teman kita gagap deh. Mirip, benar. Mirip. Nanti gua munculin deh mukanya. Tetap aja lu Juventus digolin sama back timnas gue. Iya. Sama kapten gue. Dusan. Sampai ngamuk-ngamuk ya kan. Iya, kalau bisa. fixnya. Tapi faktor-faktornya apa sih yang ngebuat apa ya model-model Lazio, terus Atlanta ini Napoli makin kuat nih ya kan? Kalau gue lihatnya sih Atlanta itu gue masih inget terus kata-kata Declan Rice sih waktu Atlanta ketemu Arsenal. Jadi Declan Rice ngomong, gua selama berkarir di sepak bola belum ketemu gua tim kayak model Atlanta yang dimana lu kemananya diikutin. Karena kan kalau misalnya Atlanta, Cagliari, kalau misalnya Atlanta, Cagliari itu mainnya sama tipenya, main to man marking. Nah, menurut gua pressing kayak gitu tuh sebenarnya jadi keunggulan Atalanta dan itu dimanfaatin banget sama Gasperini. Padahal kayak gitu lebih nguras energi loh. Pasti, tapi kemarin gua cukup ngikutin inilah maksudnya ESPN NL. Jadi Martin Derun yang sering gue hinain dulu tuh. Martin Derun kan kapten Atlanta. Dengan konyolannya dia cuma ngomong, enggak gue nggak nargetin Scudetto, gue cuma fan football aja sama Gasperini bol. Ai kelas gue bilang. Gue paling di atas bro. Iya sih. Tapi nama Gasperini namanya favorit karena kan Pep Guardiola suatu saat nanti cabut Gasperini sama Roberto De Zerbi. Tapi kan Guardiola sempat berpesan kan dulu yang cocok gantiin City, De Zerbi atau Company. Ya, Tapi makanya kalau Gasperini gue selalu inget namanya manajer Inter. Iya. Itu fans Inter kayak gimana nih perasaannya? Maksud gue, lu pasti Payete kan itu Iya. kan. Inter Erik. Gasperini. Kalau gue sih ngerasa tim-tim sekarang bisa serius ketat banget ya. Pasti pertama pemain gimana ya? Tim-tim tuh levelnya tuh mulai up nih. Iya. Dia udah mulai kesadaran kayak tadi deh. Atalanta ini kan sebenarnya kan mekarnya baru tahun ini kan dia main. Tahun ini lalu kan udah dari tahun lalu dan bahkan musim sebelumnya kan yang bahkan Ini gongnya lah. dikalahin PSG tuh menurut gue PSG golin menit terakhir era Covid tuh juga Atalanta mainnya bagus banget itu. Ilicis ya? Iya, Iličić. Iya, Ilicis. Itu yang kena mental bukan Kena mental. mental. Sorry kena mental, penyakit mental lah. Penyakit mental. Iya benar. Salah. Karena kasus pribadi ya. Nah terus kayak apa ya? Kalau Napoli, lo bayangin di musim lalu dia kan yang terpuruk banget kan. Ribut Osimhen. Lo bayangin drama Osimhen cabut, dia modal Lukaku bener bisa. Dan jangan lupa double Scotland. Billy Gilmore sama McTominay. Gue masih ingetnya Billy Gilmore tuh masih di Brighton. Gue pikir kok nggak pernah main di Brighton ya. Gue nggak tahu udah cabut nih. Gilmore Chelsea kan ya? Gilmore ke Chelsea. McTominay dilihat yang Tapi kan masih ada ke Vica, ke Kvaratskhelia. Iya, itu sih. Itu salah satu kuncinya juga sama gue ngeliat juga di Inter sekarang sebelum bayangin Lilian Thuram sampai Marcus Thuram, sorry. Ini ya Tukang mungkin rampok. apa karena maksudnya mereka bisa jadi kuat seperti sekarang ini apa karena memang Inter terus Juventus AC Milan juga menurun. Itu sih faktornya. menurut salah satu gue faktornya sih itu ya. Ah. Cuman kalau gue ngelihat Inter kayaknya ya sorry ya fans Inter maaf banget. Cuman kayaknya Inter lebih bagus main di Serie A aja dibandingkan Liga Champions.